Berjualan melebihi jam pembatasan PPKM, sejumlah pedagang sate Taichan di Senayan, Jakarta dibubarkan Satpol PP. Para pedagang yang panik langsung mengevakuasi lapak mereka agar tidak diangkut petugas. Sejumlah pedagang sate Taichan di kawasan Senayan ini langsung membubarkan diri saat petugas Satpol PP, TNI, dan Polri tiba Selasa dini hari. Petugas mendapati masih banyak pedagang yang nekat berjualan, melewati batas jam malam, dan melayani makan di tempat semasa masa PPKM level 4. Razia dilanjutkan dengan menyusuri kawasan Jalan Jenderal Sudirman hingga Pasar Tanah Abang. Warga dan pedagang yang masih berkeliaran hingga tengah malam pun dibubarkan petugas. Banyak orang akan berkerumun, tidak mematuhi protokol kesehatan sesuai aturan gubernur. Jam waktu yang telah ditentukan. Razia jam malam dilakukan sebagai bentuk sosialisasi perpanjangan PPKM level 4 hingga 9 Agustus mendatang. Dari Jakarta Pusat, Raniston Sanjaya, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM level 4 diperpanjang 7 hari, yakni 3 sampai 9 Agustus. Kebijakan tersebut dilanjutkan karena diklaim mampu turunkan angka kasus COVID-19 di tanah air. PPKM level 4 yang diberlakukan tanggal 26 Juli sampai dengan 2 Agustus kemarin telah membawa perbaikan di skala nasional dibandingkan sebelumnya, baik dalam hal konfirmasi kasus harian, tingkat kasus aktif, tingkat kesembuhan, dan persentase BOR. Oleh karena itu, dengan mempertimbangkan perkembangan beberapa indikator kasus pada minggu ini, pemerintah memutuskan untuk melanjutkan penerapan PPKM level 4 dari tanggal 3 sampai dengan 9 Agustus 2021 di beberapa kabupaten kota tertentu, dengan penyesuaian pengaturan aktivitas dan mobilitas masyarakat sesuai kondisi masing-masing daerah. Pemirsa, masa PPKM lanjutan, Pasar Baru di Kota Bandung, Jawa Barat sepi pembeli. Pembeli mulai sepi sejak aturan ganjil genap diterapkan. Aturan ganjil genap diterapkan bagi pedagang sejak Sabtu lalu. Dari 4.200 unit kios, hanya sekitar 25% unit yang beroperasi. Seluruh pedagang dan karyawan toko wajib memiliki bukti vaksin minimal dosis pertama. Kapasitas pengunjung di masa perpanjangan PPKM level 4 juga dibatasi hanya 50%. Dan pemirsa, bergabung bersama kami Desi Juliani langsung dari Pasar Baru di wilayah Oto Iskandar, Dinata, Bandung, Jawa Barat. Desi, apa tanggapan pedagang di sana dengan perpanjangan PPKM level 4? Ya, Fandi, siang hari ini Pasar Baru Bandung terpantau relatif sepi karena selain perpanjangan PPKM level 4, ini juga diindikasi ada sejumlah aturan-aturan yang harus dipatuhi pedagang, mulai dari pembatasan jam operasional, kemudian juga pembatasan kapasitas pengunjung, serta aturan ganjil genap. Hari ini bertepatan dengan tanggal ganjil, berarti kios-kios atau toko-toko yang beroperasi di Pasar Baru adalah mereka yang memiliki nomor ganjil. Dan menjawab pertanyaan Fandi tadi, bagaimana respon pedagang, sudah hadir bersama saya salah satu pedagang di Pasar Baru, ada Teh Eni. Selamat siang, Teh. Ya, siang. Apa kabar, Teh Eni, sehat? Alhamdulillah. Teh, boleh tanggapan Teteh bagaimana terkait dengan perpanjangan PPKM level 4 ini, Teh Eni? Ya, perpanjangan ini sangat menyiksa pedagang gitu ya. Terutama kita pendapatan pasti berkurang ya. Terus sekarang perpanjangan lagi gitu. Belum lagi penerapan ganjil genap kan, jadi harus tutup buka itu nggak gitu juga, pendapatan kita udah turun gitu, apalagi harus kayak gitu. Turunnya berapa persen, Teh, ini kalau boleh tahu? Kalau bulan kemarin kita kan buka tanggal 1 sama 2 aja ya, berarti cuman masuk berapa persen, paling 5%-an gitu.
kalau untuk penurunan ya turun banget gitu. 80% ada atau 90%? 90% paling. Kemudian barang-barang yang dijual di sini berarti stok di bulan apa Teh? Sekarang biasanya ngabisin stok atau gimana? Ya biasa kan kita pembelanjaan itu ada belanja 2 kali gitu kan seminggu. Sekarang ini ngabisin stok yang kemarin-kemarin aja belum habis gitu. Masih banyak soalnya kan kita nggak ada kejual gitu. Nah sekarang kalau kita lihat trafficnya nih Teh Hani, kalau kita lihat udah dibuka dari hari Sabtu kemarin, pembeli gimana Teh Hani? Ya pembeli masih belum ini ya, belum banyak gitu. Soalnya mungkin karena mereka takutnya apa gitu. Terus kendala-kendala mungkin. Jadi tetap aja masih ini. Cuman ya lumayan lah kalau daripada tutup gitu. Mendingan ya buka lah, setidaknya ada pemasukan lah gitu ke toko. Lalu selama kemarin benar-benar ditutup, selama PPKM, apa yang Teh Hani lakukan agar tetap berjalan pemasukan? Ya kita coba buat online juga susah gitu. Soalnya kan kita mau kesini ngambil barang juga kan susah, ininya ditutup kayak gitu. Jadi seada-ada aja gitu paling. Ya Teh Hani, terima kasih banyak informasinya, sehat selalu ya Teh Hani. Itu dia tadi Fandi dan juga pemirsa, sekali lagi kami informasikan bahwa memang ada pembatasan dari selain kapasitas pengunjung yang hanya 50%, kemudian juga untuk pusat jajanan di Pasar Baru Bandung ini belum melayani makan di tempat atau dine-in, hanya menerima atau hanya melayani pemesanan yang langsung dibawa pulang. Fandi. Terima kasih Desi Juliani untuk laporan Anda dari Bandung, Jawa Barat. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, berbuat kebaikan saat pandemi bisa dilakukan dengan berbagai cara. Salah satunya dengan berbagi makanan untuk warga terdampak pandemi COVID-19. Sejumlah orang membuat gerakan etalase nasi gratis atau disingkat geng, di mana etalase ini diisi nasi yang akan dibagikan pada warga. Siapapun boleh mengisi dan yang membutuhkan dapat mengambilnya. Dalam waktu 1 tahun, etalase ini sudah berjumlah 35 yang tersebar di sejumlah wilayah di Indonesia. Selain membagikan makanan di etalase yang ada di kawasan Tangerang Selatan dan sejumlah wilayah di Jakarta, geng peduli COVID-19 ini juga memberikan lebih dari 10.000 nasi kotak untuk tenaga kesehatan di sejumlah rumah sakit, serta untuk petugas pemakaman COVID-19. Terima kasih untuk donatur, terima kasih banyak. Kira-kira kebutuhan apa yang paling penting? Setelah menangkap 2 oknum pendamping sosial di Kecamatan Tigaraksa, Kabupaten Tangerang, Kejaksaan Negeri Tigaraksa memeriksa 8 orang lainnya. Para pendamping sosial ini memotong uang bantuan sosial sebesar 50 hingga 100 ribu rupiah. Dan diperkirakan total bantuan yang tidak tersalurkan di Tigaraksa selama kurun waktu 2019 mencapai total 3,5 miliar rupiah. TS dan DKA, 2 oknum pendamping sosial dalam program Keluarga Harapan atau PKH ini hanya bisa pasrah saat diamankan petugas Kejaksaan Negeri Tigaraksa. Kedua pendamping sosial yang juga berprofesi sebagai guru honorer ini dijadikan tersangka setelah terbukti memotong uang bansos PKH milik 700 warga Kecamatan Tigaraksa, Kabupaten Tangerang, Banten. Modus kedua tersangka agar bisa melakukan korupsi uang PKH ini dengan cara mengumpulkan kartu ATM milik warga penerima PKH, lalu kemudian mencairkannya di bank. Setelah dicairkan, uang bantuan sosial kemudian dipotong 50 hingga 100 ribu rupiah. Di uang yang tidak disalurkan itu sebesar untuk 4 desa ini, untuk kedua tersangka ini itu sekitar 800 juta. Itu 800 juta yang diambil atau disalahgunakan kepada kedua tersangka ini. Estimasi kerugian uang yang tidak disalurkan dalam bantuan sosial PKH 2018-2019 ini untuk Kecamatan Tigaraksa itu sekitar 3,5 M. Kejaksaan Negeri juga menyebut tengah memeriksa 8 pendamping sosial lain yang diduga turut menyunat dana bansos. Jadi kita sudah bekerja sama yang pertama dengan Kejaksaan Agung dan Kepolisian untuk penyelesaian masalah-masalah, menangani masalah-masalah ini. Sebetulnya para pendamping ini sudah menerima gaji. Jadi mereka sudah menerima gaji. Dan kemudian
Artinya bahwa tidak ada alasan lagi mereka kemudian memotong untuk apapun karena mereka menerima gaji. Jika terbukti terlibat, para tersangka akan dijerat pasal 31 tahun 1999 tentang tindak pidana korupsi dengan ancaman 15 tahun penjara. Dari Kabupaten Tangerang, Banten, Aimarani, iNews melaporkan.